Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua di mata pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang besaran dan satuan dan angka penting. Kompetensi dasarnya yaitu kalian mampu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting, dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Sedangkan untuk indikator pembelajarnya, kalian mampu menjelaskan berbagai macam alat ukur. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran untuk bagian A adalah pengukuran panjang. Ini merupakan alat yang digunakan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam pengukuran panjang adalah meteran. Yang kedua adalah mistar atau penggaris. Mistar ini mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm ya. Yang kedua adalah untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda. Selanjutnya setelah penggaris dan mistar yaitu tentang jangka sorong. Gambarnya bisa kalian lihat, begitulah penampakan dari jangka sorong. Nah, untuk kegunaannya yaitu digunakan untuk menentukan diameter dalam dan luar lingkaran. Selanjutnya itu untuk menentukan panjang dan lebar benda, menentukan kedalaman sebuah lubang benda, dan mempunyai ketelitian 0,1 mm. Ini ketelitiannya lebih kecil daripada penggaris tadi ya. Kemudian ada mikrometer skrup. Kegunaannya yaitu untuk mengukur diameter kawat, mengukur ketebalan plat kertas, serta mempunyai ketelitian 0,01 mm. Jadi ketelitian antara jangka sorong dengan mikrometer skrup lebih teliti adalah mikrometer skrup. Ketelitiannya hanya 0,01 mm. Jadi mikrometer skrup ini bisa mengukur benda-benda yang sangat tipis, bahkan hanya untuk mengukur sehelai kertas. Setelah bagian A yaitu pengukuran tentang panjang, di bagian B ini kita membahas tentang pengukuran massa. Yang digunakan untuk mengukur massa adalah timbangan atau neraca. Bisa berbentuk neraca Ohaus atau berbentuk neraca duduk. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di videonya ya. Dan untuk bagian yang C, pengukuran waktu bisa digunakan adalah jam dan stopwatch. Gambarnya juga kalian bisa lihat pada video berikut. Mengkonversi satuan. Ya, mengkonversi satuan artinya merubah satuan ke dalam satuan yang lain dalam suatu sistem satuan. Maksudnya ketika kita yang diketahui dalam soal tersebut belum satuan internasional, maka kita akan mengkonversi satuan tersebut atau mengubah satuan tersebut ke dalam satuan internasional. Yang bagian A yaitu tentang satuan panjang. Nah, untuk catatannya, pasti kalian sudah familiar dengan anak tangga tersebut karena anak tangga tersebut dipelajari dari mulai SD, kemudian SMP, dan sekarang kita bahas lagi karena ada kemungkinan kalian lupa. Catatan, untuk setiap turun satu tangga, maka angka 0 ditambahkan 1. Contohnya nih, dari kilometer ke heksameter, dari km ke hm itu berarti turun satu tangga, maka nolnya ditambah 1, sehingga 1 kilometer merupakan 10 heksameter. Begitupun dengan seterusnya, dari 1 kilometer menuju meter, maka itu turunnya sebanyak 3 kali, sehingga 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Untuk catatan yang kedua, setiap naik satu tangga, maka angka 0 dikurangi 1. Nah, contohnya adalah 1 meter merupakan 0,1 dam ya, heksameter. Dan 1 meter merupakan 0,01 heksameter. Nolnya dikurangi 1 dan seterusnya. Yang bagian B yaitu tentang satuan massa. Anak tangganya sama, masih 7 tangga, hanya saja dari yang
M semua kita ganti ke dalam G semua. Dari yang KM kita ganti dengan KG, tetapi anak tangganya sama ya, masih 7 tingkat. Catatannya pun sama, ketika naik maka nolnya ditambahkan 1, ketika turun maka nolnya dikurangi 1, atau ketika naik maka itu dikalikan 10, sedangkan ketika turun itu dibagi 10. Contohnya 1 kilometer sama dengan 10 heksameter. Nah, ketika 1 gram berarti menuju deksagram. Dari 1 gram menuju deksagram itu berarti naik 1 kali, berarti itu dibagi 10. Kalau 1 gram berapa heksameter? Karena naiknya 2 kali, maka itu berarti dibagi 100. Kita tergantung anak tangganya mau naik atau turun. Nah, itu berarti kalau naik dibagi 10 atau nolnya terus bertambah tergantung kenaikannya. Kalau turun begitu pun akan dikalikan 10 atau tergantung anak tangganya turun berapa. Nah, seterusnya ada beberapa satuan massa. Ada ton ke kuintal yaitu 10, dan ada 1 kuintal merupakan 100 kilogram. 1 kilogram merupakan 1000 gram, 1 lusin merupakan 12 buah, 1 kodi sama dengan 20 buah, 1 on sama dengan 100 gram atau 1 on adalah 0,1 kilogram. Sedangkan kalau untuk 1 gram merupakan 1000 miligram. Setelah panjang dan massa, kita ke bagian C yaitu tentang waktu. Dari satuan waktu ini, 1 menit merupakan 60 detik dan 1 jam merupakan 60 menit. Sedangkan 1 hari merupakan 24 jam. Dan dalam 24 jam itu kita bakal ketemu 1 minggu yaitu 7 hari. Sedangkan 1 tahunnya yaitu 365 hari. 1 windu 8 tahun dan 1 dekade merupakan 10 tahun. Sedangkan untuk 1 abad adalah 100 tahun. Nah, adapun satuan sistem matrik ke sistem satuan Inggris ini ada beberapa istilah yang familiar kita dengar tapi kita tidak tahu ya. Nah, bisa kalian lihat ini ada beberapa satuan Inggris, ada yang 1 meter berapa inci, ada yang 1 meter berapa kaki, dan 1 meter beberapa yard, dan 1 FT ada 12 inci, sedangkan 1 yard 3 FT, dan 1 inci ini merupakan 2,54 cm. Selanjutnya ini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Nah, Ibu berikan ada 10 macam contoh soal. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kalau kalian belum paham, nantinya bisa kalian ulang-ulang di pembahasan berikut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan, tapi di sini ada beberapa warna. Untuk warna merah ini merupakan rumus awal ya dari konversi satuan yang telah kita ketahui sebelumnya. Untuk yang warna hijau merupakan jawaban dari pertanyaan soal tersebut. Kita masuk ke nomor 1, 100 cm berapa inci? Pertanyaannya kan seperti itu. Maka kita kalikan 100 dikali 0,3937. Dari mana 3937? Dari rumus awal yang menyatakan bahwa 1 cm merupakan 0,3937 inci. Maka 100 dikalikan 0,3937 tersebut menghasilkan 39,37 inci. Untuk soal nomor 2 yaitu 10 meter berapa yard? Soalnya seperti itu. Maka kita kalikan 10 dikali 1,094. 1,094 ini dari mana? Sama seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya bahwa 1 meter merupakan 1,094 yard. Untuk soal nomor 3, 50 FT berapa meter? Seperti yang kita ketahui bahwa 1 meter merupakan 3,281 FT. Karena ini mundur ya, seperti yang sudah diketahui. Kalau misalkan maju kan tinggal dikali. Kalau mundur berarti tinggal dibagi. 50 dibagi 3,281 menghasilkan 15,2392 bla bla bla. Seperti pelajaran sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang angka penting, maka kita hanya cukup menggunakan 2 angka di belakang koma saja sehingga hasilnya 15,24.
Untuk soal nomor 4 pertanyaannya 300 cm berapa meter? Seperti yang sudah kita bahas pada konvensi satuan panjang. Kalau misalkan anak tangganya naik berarti itu dibagi, kalau turun berarti dikali. Dari senti ke meter, perhatikan anak tangganya ya, bisa ke slide sebelumnya. Sentimeter, desimeter, kemudian baru meter, berarti itu naik 2 tingkat. Sehingga 300 dibagi 100 menghasilkan 3 meter. Untuk soal nomor 5, soalnya 18 kuintal berapa gram? Pertanyaannya seperti itu. 1 kuintal merupakan 100 kilogram. Kita rubah ke kilogram dulu, kemudian dari kilogram baru dirubah ke gram. 18 dikali 100 menghasilkan 1.800 kg. Kemudian baru dikalikan 1.000 gram. 1.000 ini dari mana? Dari 1 kilo merupakan 1.000 gram. Menghasilkan 1.800 gram. Kalau yang berwarna merah ini berarti rumus ya, rumus ketentuan pada slide-slide sebelumnya. Itu contohnya di sini yaitu 1 kintal berapa kilo, 1 kilo berapa gram, maka diambil dari rumus tersebut. Jangan langsung 18 kuintal berapa gram, nanti barangkali pusing, kita pecah-pecahkan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke soal nomor 6. 12 ons berapa gram? Sudah diketahui bahwa 1 onsnya yaitu 100 gram. Berarti tinggal dikali saja, 12 dikali 100 menghasilkan 1.200 gram. Soal nomor 7 pertanyaannya 35 gram berapa kilogram? Sama anak tangganya ya. Kalau misalkan naik berarti dibagi, kalau misalkan turun berarti dikali. Tergantung pijakannya, tergantung langkah kakinya berapa naiknya. Kalau di tangga awalnya jangan dihitung, karena langkah naik itu ketika kita menginjakan tangga yang berikutnya. Tangga apa? Tangga satuan panjang atau satuan waktu. Karena di sini gram, maka itu merupakan satuan panjang. Perhatikan soalnya yaitu 35 gram berapa kilo? Dari gram ke kilo. Itu berarti naik 3 anak tangga. Berarti 35 dibagi 1.000 menghasilkan 0,35 kg. Kemudian untuk soal nomor 8 pertanyaannya 1 minggu berapa jam? Seperti yang kita ketahui bahwa 1 minggu terdapat 7 hari, sedangkan 1 harinya terdapat 24 jam. Sehingga kita bisa mengalihkan 7 dikali 24 menghasilkan 168 jam. Untuk soal nomor 9, pertanyaannya 1 jam berapa detik? Yang sudah kita paham dan hafal bahwa 1 jam itu 60 menit, sedangkan 1 menitnya itu 60 detik, sehingga 60 dikali dengan 60 menghasilkan 3.600 detik. Soal yang terakhir untuk soal nomor 10, yaitu soalnya 72 km berapa jam. Nah, di sini perhatikan ya, 72 dikali 1.000 dibagi 3.600. Dari mana ini? Untuk 1 kilometer berapa meter? Iya, perhatikan dari kilometer ke meter berarti itu turun 3 anak tangga sehingga menghasilkan 1.000. Sedangkan dari 1 jam yaitu nih, soal nomor 9 kan sama ya, 1 jam merupakan 3.600 detik. Jadi ditulis 3.600, kemudian kita kalikan 72 dikali 1.000 menghasilkan 72.000, lalu diturunkan 3.600, kemudian 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Ini merupakan evaluasi kedua, di mana evaluasi yang pertama di pertemuan pertama. Ada 10 soal dan Ibu buat sama persis dengan 10 contoh soalnya. Kalau kalian masih belum bisa mengerjakannya, kalian bisa ulang-ulang di bagian pembahasannya. Dan dikumpulkannya seperti biasa di buku catatan, soalnya ditulis, materinya dirangkum dan dipost di grup Classroom masing-masing. Selamat belajar anak-anakku, semoga video pembelajaran kali ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.